Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Saya mau ke Mbak Yuli. Tapi Mas Artoyo, satu pertanyaan aja. Mas Artoyo, ketika dengan pasangannya, itu boncisnya atau pennya? Saya tidak penganut itu, Bang Karni. Oh, enggak ada. Mbak Yuli, gimana pengalamannya? Gimana Bang Karni? Mbak Yuli, gimana ceritanya? Dalam komunitasnya bagaimana seperti Artoyo tadi? Kalau menurut saya hampir sama dengan yang Toya katakan. Bahwa kemudian komunitas ini ada, orang-orang ini ada, kami ada. Dan kami berbagi tentang informasi, belajar bersama, pemahaman apa itu seksualitas, ya kan? Dan bagaimana kita berada di negeri ini juga belajar tentang apa itu hak asasi manusia. Bagaimana kami yang berbeda orientasi seksual, karena orientasi seksual itu nggak cuma hetero, ya kan? Ada kawan-kawan homoseksual, ada kawan-kawan biseksual misalnya kan. Nah, bagaimana orang-orang yang non hetero itu kemudian punya hak yang sama. Kami belajar, memberikan informasi, memberikan pemahaman. Karena seksualitas di negeri ini masih suatu hal yang tabu. Itu belajar itu kumpul-kumpul atau masih pribadi-pribadi? Banyak cara belajar. Kita bisa kumpul, kita bisa informasi, banyak internet gitu kan. Kita membuka ruang-ruang belajar untuk kawan-kawan, ruang-ruang berdiskusi. Kalau Toya bilang tadi, kalau kita nggak sendiri. Jadi ketika misalnya kita merasa sendiri, itu kemudian ada banyak masalah. Dalam penelitian yang Arus Pelangi lakukan misalnya Bang, mengatakan bahwa 89,3% LGBT di Indonesia mengalami kekerasan. Dan sekitar 17%-nya itu punya kecenderungan bunuh diri. Karena ketidak diterimanya dan bertanya pada dirinya. Kemudian kalau saya berbeda, kalau saya tidak hetero, kemudian saya menjadi masalah. Kemudian orang-orang kemudian melihat saya menjadi satu hal yang berbeda dan penyakit dan sebagainya. Bagaimana kawan-kawan ini kemudian bisa rileks gitu kan? Kalau kemudian sudah kemudian sudah dicap begini, gitu kan? Banyak kawan-kawan yang khususnya misalnya kawan-kawan yang dalam ekspresi gender berbeda, bullying yang dilakukan di sekolah. Dari banyak cerita kawan-kawan transgender misalnya, kenapa kawan-kawan transgender tidak terlalu banyak punya pendidikan yang cukup bagus. Karena ketika dia masuk sekolah gitu, itu sudah nggak bisa lagi berpikir. Saya punya cerita banyak. Salah satu ceritanya adalah satu kawan yang ekspresi gendernya berbeda, itu dia di kampung dan dia harus kalau ke sekolah dia lurus itu sekitar hanya 20 menit, tapi dia harus berputar ke bukit itu 1 jam. Belum lagi ketika di sekolahnya. Ini dilakukan juga oleh kawan sebayanya di sekolah dan juga oleh sekolah, ada guru dan sebagainya. Karena ini misalnya gini, ini perempuan kok kayak gini tampilannya, ini kok laki kayak gini penampilannya. Nah, jadi banyak sekali. Dalam 89,3 yang kami penelitian itu kekerasan itu dari keluarga, dari teman atau dari? Cukup besar Bang Karni, karena kekerasan yang dalam penelitian ini kami mengidentifikasikan dalam 5 jenis kekerasan. Kekerasan seksual, kekerasan fisik, kekerasan ekonomi, kemudian kekerasan psikis, kekerasan seksual, kekerasan budaya, kekerasan ekonomi, ada 5. Nah, masalahnya juga yang terbesar adalah dalam domestik. Dalam keluarga, yang tadi misalnya ketika anaknya berbeda, kemudian kamu nggak boleh berbeda gitu. Karena saya mengamini negeri ini ketika berbeda adalah tidak masalah. Ini adalah keberagaman. Tapi ketika berbeda kemudian menjadi masalah, saya pikir juga kemudian bagaimana dengan kawan-kawan LGBT, gitu kan. Nah, tapi kan banyak di antara komunitas ini yang bukan dari kecil, udah gede baru dia jadi berbeda tadi. Gara-gara patah hati sama suami atau cerai atau patah hati sama pacar. Ya dari kecil dia tidak ngalami apa-apa. Ya karena tapi nyari kasih sayang lain aja. Karena basicnya Bang Karni bahwa semua orang tidak sama. Ada orang yang hetero, ada orang yang tidak hetero. Nah, kenapa misalnya banyak sekali kawan-kawan yang tidak bisa bilang bahwa saya adalah berbeda, bahwa saya adalah LGBT. Tekanan dalam keluarga, tekanan dalam masyarakat, tekanan misalnya dalam banyak masyarakat yang menilai kalau saya out sebagai LGBT, ya kan,
harusnya tidak berhubungan dengan saya kerja saya, harusnya tidak berhubungan dengan sekolah saya, ya kan? Harusnya tidak berhubungan dan yang lainnya. Tapi masalahnya di negeri ini ketika saya out, saya adalah LGBT gitu kan. Kemudian masyarakat bertindak. Yang LGBT ini harus tidak ada. Yang LGBT ini saya malu misalnya sebagai bos yang punya karyawan LGBT. Ya kan? Banyak sekali kasus yang kami terima misalnya dan ini juga karena kawan-kawan cukup tidak berani untuk bilang bahwa kemudian ada yang keluar dari sekolah karena tekanan bullying itu tadi, kekerasan yang terjadi, dan juga di tempat kerja misalnya. Di dalam domestik sendiri banyak praktek-praktek yang dilakukan misalnya kekerasan yang dilakukan oleh keluarga itu sendiri. Banyak kawan-kawan misalnya, kawan-kawan perempuan yang bilang kemudian dia adalah lesbian, kemudian ada keluarganya, atau dalam lingkaran keluarga yang menyewa orang lain untuk memperkosa perempuan ini dan berharap perempuan ini untuk bisa sembuh dan kemudian suka dengan laki-laki. Loh, itu tidak kau paling bodoh sedunia. Nah kira. Itu yang terjadi dalam kelompok ini Bang. Dia akan jadi lesbian gara-gara diperkosa. Iya, karena kan tadi nggak semua orang sama. Ada orang yang suka sama laki-laki, ada orang yang suka sama perempuan atau sejenisnya atau dua-duanya. Gini, keluarga-keluarga ataupun masyarakat yang nggak setuju dengan LGBT itu kan merasa begini. Yang memang dari lahirnya LGBT itu kemudian menularkan kepada yang normal. Ketika yang normal itu diputus pacarnya, diputus atau dicerai suaminya. Saya nggak tahu juga apa indikator normal, karena indikator normal menurut saya mungkin berbeda indikator normal dengan yang lain. Tetapi ya itu tadi, bukan berarti saya punya banyak kawan teman-teman hetero yang saya nggak tahu mungkin sudah bergaul dengan saya 30 atau 20 tahun gitu ya. Tapi tetap hetero gitu kan. Ya kita ngobrol bareng, kita diskusi bareng, kita minum kopi bareng. Dan kawan-kawan ini tetap gitu loh. Jadi kalau persoalan menular. Ya kalau kumpulan tadi itu tertarik saya itu pesta-pesta atau. Ini sama loh, kawan-kawan LGBT itu sama dengan kawan-kawan non-LGBT. Kami belajar, kami makan, kami jalan-jalan, kami tamasya. Kadang-kadang kalau punya duit kami ke pesta Bang. Gitu. Jadi nggak ada yang beda. LGBT itu kan juga ya kayak yang hetero juga ya. Ada yang cerai, ada yang putus, ada yang cari pasangan baru lagi. Makanya kadang-kadang katanya rebutan berondong tadi itu. Siapa yang berebutan berondong? Karena gini loh, menurut saya juga sangat represifnya kelompok lain terhadap kelompok ini juga membuat kawan-kawan tidak bisa berekspresi. Kalau menurut saya cinta itu tidak mengenal gender, cinta itu tidak mengenal latar belakang suku, agama. Cinta itu bebas. Maksud saya nggak bisa memfikskan kalau saya harus cinta dengan siapa. Cinta itu nggak punya gender Bang, cinta itu nggak berkelamin. Jadi kita bebas mengekspresikan maksud saya kecintaan kita sebagai manusia ke manusia. Ya tapi memang cinta itu tidak bermata. Tapi Anda nggak pernah jatuh cinta ke pria kan? Kenapa? Anda nggak pernah jatuh cinta ke pria. Siapa bilang loh kan? Ini loh. Ini loh. Bukan berarti kemudian. Arya tuh tadi bilang dia nggak dari kecil wanita nggak. Iya, jadi ya kemudian bukan berarti gitu ya. Karena yang tadi, kayak saya balik lagi kemudian. Orientasi seksual nggak cuma satu. Ada kawan-kawan heteroseksual, homoseksual, biseksual. Ya namanya orang suka nggak tahu juga. Apakah kemudian hari ini dia suka sama perempuan, apa suka sama laki? Karena ini sesuatu yang. Bisa berubah-ubah ya. Iya, karena ada persoalan kenyamanan di situ, gitu loh. Kayak musim hujan, musim panas juga lama-lama. Baik, apapun juga. Saya terima kasih banyak kalian berdua. Hampir rata tidak ada komunitas ini yang mau tampil di acara begini. Beliau berdua ini mengatakan pasang badan untuk yang lain. Dan karena itu saya
appreciate. Ibu Erlinda dari KPAI, bagaimana dengan mama sayang mama, papa sayang papa ini? Iya, terima kasih Bang Karni. Selamat malam semuanya. Apa sikap KPAI? Iya, kami dari Komisi Perlindungan Indonesia sangat tegas bahwa di sini harus ingat propaganda atau menyebarluaskan tentang LGBT itu yang kami katakan no. Jadi harus ingat propagandanya ya, bukan komunitasnya. Karena ya sama, kita setuju bahwa tidak ada diskriminasi itu harus. Tapi sekali lagi, Indonesia adalah negara yang bermoral, Indonesia adalah negara agama, Indonesia negara mempunyai etika dan sebagainya. Dan kami sangat sependapat dari teman-teman kami, dari teman-teman Nahdlatul Ulama ataupun dari lintas agama bahwa ini bukan suatu pelanggaran HAM. Ingat, kita di sini beredukasi, boleh saya berseberangan ataupun tidak, karena kita di sini sama-sama negara Indonesia. Kami punya pemikiran bahwa propaganda ataupun penyebaran secara masif itu. Apa propaganda yang Bu Erlinda lihat? Contoh misalnya dalam salah satu media sosial. Kami katakan tadi kami sudah berdiskusi tadi pagi sampai sore tadi kami di Kominfo. Ada perwakilan dari, mohon maaf saya sebutkan, ada Facebook, ada Twitter, tapi tadi dari Line tidak hadir. Mereka tadi menyebarkan bahwa gay itu adalah suatu pilihan. Dan mereka juga ada gay SMP, ada gay SD, sampai gay SMA, dan sampai juga tidak hanya di Facebook, di Twitter, tapi sudah di media sosial lainnya seperti WhatsApp dan sebagainya. Lain juga ada. Nah, kami katakan bahwa kami, kayaknya saya bawa di sini, kami tetap kokoh pada Undang-Undang Perlindungan Anak. Karena jelas di Undang-Undang Perlindungan Anak, di pasal 13 huruf C, anak tidak boleh diberikan informasi yang salah. Sementara kita di sini Indonesia moral tetap sama, bahwa yang undang-undang berdasarkan undang-undang perkawinan adalah perkawinan yang berbeda jenis. Sampai hari ini MK belum memutuskan apapun. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah Undang-Undang Perlindungan Anak lagi di pasal 59 jelas dikatakan pemerintah wajib melindungi anak-anak yang mendapatkan tadi perlakuan salah. Salah satu perlakuan salah adalah perilaku menyimpang. Oke. Dan selanjutnya kami katakan, oke, kita di sini berdiskusi. Ini adalah hak asasi manusia. Oke, kita setuju. Tapi ingat, di pasal 28J dikatakan batasan-batasan hak asasi manusia itu jelas dibatasi oleh hak asasi yang lain. Kami katakan bahwa anak Indonesia mempunyai hak untuk mendapatkan informasi yang benar bagaimana yang namanya seksual, yang sebenarnya yang diturunkan oleh agama kita, agama manapun juga pasti menyatakan bahwa laki dan perempuan, tidak ada Adam dan Ali dan sebagainya seperti itu. Dan apa pembatasan dari undang-undang hak asasi orang lain itu, yaitu tadi adanya undang-undang. Undang-undang Perlindungan Anak jelas mengatakan seperti itu. Dan di sini sekali lagi dengan segala hormat, ada beberapa hal yang menjadi catatan dari kami dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia bahwa secara tegas kami meminta bahwa LGBT yang menyadari secara terbuka dan mengkampanyekan LGBT normal itu yang pasti ada pelanggaran pidana. Ingat ya propagandanya. Oke. Dan di negara lain pun sudah ada tentang pidana dan sebagainya seperti tadi Bang Karni. Propagandanya. Dan mohon maaf kalau seandainya saya bolehkan, saya perlihatkan bagaimana kami sudah mempunyai capture mempromosikan itu kepada anak-anak, termasuk juga anak-anak didik saya. Boleh. Mereka mengatakan bahwa kalau KPAI ya boleh dong. Ya, ada KPI saya nggak berani. Yang dikatakan bahwa lebih enak bersama-sama dengan sejenis. Dan di situ ada gambar yang bertontonkan. Yang kami marah, Bang Karni, adalah mereka mempromosikan dengan gambar-gambar porno. Oleh karena itu ada 3 hal bagi para LGBT yang seperti Bang Toyo mungkin bagus baik ya untuk mengedukasi dan sebagainya yang lainnya. Tapi ada LGBT yang mempropagandakan dengan menyusupkan pornografi, itu yang kami marah. Dan itu disebarluaskan kepada anak.
Sementara anak harus kita berikan informasi yang benar. Itu. Dan selanjutnya kami katakan dengan tegas bahwa pemerintah harus tegas terhadap promosi ataupun kampanye LGBT ini. Kami katakan dengan tegas ini adalah suatu pergerakan secara masif. Mungkin di sini seperti Bang Hartoyo dan yang lainnya, kami pun juga harus tegas di sini. Kami dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, kami menjadi garda terdepan untuk perlindungan anak. Oke, itu yang harus digarisbawahi. Terutama apa? Kami tetap masih memegang penuh bahwa dunia ini harus kita selamatkan dan harus adanya angka kelahiran. Jika perkawinan sejenis, kita tahu tidak akan pernah terjadi kelahiran. Bagaimana nanti kita harus, dunia ini kita harus selamatkan. Walaupun mungkin nanti akan ada bantahan bahwa, loh kami juga bisa punya anak dan sebagainya. Oke, tapi dari sisi mana seperti itu. Dan di sini sekali lagi, tidak untuk memperdebatkan apapun, tapi kami mempunyai kajian terbatas, tapi mohon maaf memang kajian ini masih kami harus gojlok kembali, karena kami tidak hanya bersama kami, tapi ada psikolog, ada psikiater, ada pakar hukum juga, dan ada pakar-pakar lainnya, dan kami tidak hanya mengatasnamakan Undang-Undang Perlindungan Anak, tapi kami juga mengatasnamakan Undang-Undang HAM, seperti itu. Dan sekali lagi, kami meminta dengan sangat bahwa pornografi merupakan musuh terbesar bagi anak Indonesia, karena itu akan merusak otak. Yang kami sekali lagi, yang kami sangat bantah dan kami katakan kami terdepan sebagai garda, adalah penyebaran dengan dibarengi dengan pornografi tadi. Jadi itu Bang Karni dari kami Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dan kami berterima kasih kami Jadi hari ini. Anda menganggap sekarang ada propaganda yang masif, Iya, untuk betul sekali. berkembangbiaknya LGBT ini. Iya, betul. Dan itu melalui media sosial, dan anak-anak kami itu mendapatkan Sejauh mana postingan. kebenaran UNDP juga memberi bantuan 8 juta dolar? Iya, 100,8 miliar kurang lebih kalau dirupiahkan. Anda udah cek benar atau tidaknya? Iya, yang pasti sudah kita komunikasikan, dan pastinya pemerintah juga, tadi juga kita katakan, kita apresiasi kepada Pak JK, bahwa Pak JK dengan tegas mengatakan bahwa jika itu memang kebenarannya ada, karena saat ini masih di cross check, itu tidak boleh masuk ke Indonesia, karena masih banyak tempat-tempat yang perlu dibenarkan, entah itu pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Dan kita yakin bahwa diskriminasi itu tidak boleh, karena kami di sini mungkin kalau kita boleh diskusi sedikit, yang benar-benar didiskriminasikan itu adalah teman-teman kita sebagai pekerja seks komersial. Oke? Mereka dicaci maki, mereka tidak diberikan tempat, dan mereka dilabelin. Termasuk teman-teman kita juga yang menjadi Ahmadiyah ataupun menjadi Gavatar. Itu yang jelas-jelas terdiskriminasi. Tapi kalau saya pribadi melihat teman-teman LGBT tidak didiskriminasikan, mereka diberikan tempat. Di tempat kerjaan beberapa perusahaan papa saya pun juga ada teman-teman yang memang menyatakan I'm a gay dan I'm a lesbi. Tapi sekali lagi penyebaran melalui media sosial dan propaganda pornografi itu yang kami tentang. Dan ini sangat masif, oleh karena itu kami mengatakan ini adalah suatu pergerakan. Dan kami sangat apresiasi kalau pemerintah ini bersikap tegas. Seperti apa sikap tegasnya? Karena sekali lagi ini bukan persoalan HAM, tapi ini adalah persoalan moral. Apakah moral kita sama dengan negara luar, atau kita masih mau seperti kita ini, Indonesia yang berbudi pekerti luhur, dan... Ya luar itu maksud Anda apa? Kalau Rusia ya lebih keras lagi. Bukan, Amerika ya pastinya. Ya Singapura juga keras. Yang sudah menyatakan melegalkan LGBT tadi, karena kita juga tahu ada 87 negara juga yang menyatakan no LGBT dan mengilegalkan. Tadi seperti yang Bang Karni jelaskan, Rusia, termasuk juga Jadi Singapura. kita ini sebenarnya abu-abu, bukan nggak ke situ, nggak ke sini. Iya. Biasalah Indonesia. Oke, terima kasih Bang Karni. Mbak Yuli, saya mau tanya, katanya Anda komunitas Anda namanya Arus Pelangi. Anda menuntut 7 departemen, kabar terakhir tadi
atau institusi atau apa? Termasuk saya Bang Karni. Ya, Termasuk KPAI dituntut. ini surat terbuka yang Ya. datangnya adalah dari kawan-kawan. Ini surat terbuka sudah 1 bulan yang lalu karena pernyataan dari beberapa menteri, wali kota, juga ketua DPR dan ada beberapa anggota komisi di DPR RI. Ini surat terbuka surat yang diinisiasi oleh banyak kawan-kawan. Dan saat ini ini ada sekitar 600 saya cek. Jadi sudah ditandatangani oleh 660 orang dan lebih dari 140 organisasi di seluruh Indonesia. Misalnya bahwa kemudian dari komentar-komentar dan pernyataan pejabat negara ini yang terkait dengan orientasi seksual ini cukup mengkhawatirkan Bang Karni. Nah persoalannya. Jadi Anda nuntut apa sama mereka sekarang? Kami menuntut bahwa bagaimana para bapak-bapak menteri kemudian memberikan informasi yang jelas. Dan karena ini sama seperti menebarkan kebencian dan juga melegitimasi kelompok-kelompok yang memang tidak sepakat dengan kawan-kawan LGBT kemudian melakukan kekerasan. Ini yang kami khawatirkan karena bapak-bapak yang ada di sini, ibu-ibu yang ada di sini kemudian adalah corongnya negara gitu kan sebagai Siapa menteri. aja itu? Ibu-ibu, bapak. Di sini Ya, sebutin aja. di sini misalnya ada Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan, Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan, Wali Kota Bandung, Ketua DPR RI, anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi P3, anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PKS dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Anda minta diapain presiden mereka itu? Jadi karena itu kami masyarakat, artinya kawan-kawan yang ada di sini menolak pernyataan inkonstitusional dari pejabat negara itu. Dan wakil rakyat serta KPI yang di atas itu kami nyatakan bahwa pejabat negara telah melakukan pelanggaran HAM terhadap LGBT. Dan agar kemudian kami meminta agar dibuka ruang dialog dan dapat mendialogkan apa itu orientasi seksual, identitas gender, ekspresi gender. Ini karena ini sangat mendorong kelompok-kelompok yang lain untuk melakukan kekerasan Bang Karni terhadap kawan-kawan LGBT misalnya. Nah, saya nggak dengar ya kekerasan ke LGBT itu lebih PSK tadi dengar juga. Ya artinya kalau insidentil 1-2 kayak kerja tadi. Anak buah saya yang LGBT juga nggak saya berhenti. Iya justru itu makanya justru ketika itu bagus. Jadi kalau dia memang diberhentikan. Ya kalau ada perusahaannya satu yang berhenti, menurut saya lu lumrah saja. Iya. Ada karyawan pakai jilbab kayak gini di perusahaan lain mungkin ada juga yang diberhentiin. Tapi di tempat saya juga nggak berhenti dia. Jadi maksud saya insidental gitu loh. Ya tapi kemudian Bang Karni kalau misalnya kita melihat dari penelitian yang tadi saya katakan 89,3%. Berarti kita bisa bilang 9 dari Ya 9 tapi dari tadi 10 kan LGBT. ada 5 kriteria kekerasan lagi. Yang kami Nggak hanya katakan. fisik toh. Fisik, psikis, seksual. Macam-macam kan. Jadi artinya jangan-jangan semua orang juga kalau dipresentasikan ngalamin juga. Ya, tetapi Orang kemudian semua orang tidak boleh didiskriminasikan. Semua orang tidak boleh mendapatkan kekerasan hanya karena orientasi seksual, identitas gender dan ekspresi gender. Jadi ada tadi minta pejabat itu dipecat presiden. Kami minta untuk ruang dialog di sini. Oh, ruang Bagaimana dialog kita aja. berdialog dan memahamkan, belajar bersama apa itu orientasi seksual, identitas Baik, gender. kita lihat dulu sejenak.